Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Denanda Ayusi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pendidikan akhlak dalam kitab Wasoya Al-Aba lil Abna karya Muhammad Syakir Al-Iskandari. Pendidikan secara bahasa yaitu tumbuh dan berkembang. Lalu akhlak secara bahasa yaitu tabiat, kebiasaan, peradaban baik, dan agama. Sehingga pendidikan akhlak ini diartikan sebagai usaha secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini unsur-unsur pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu pendidik. Pendidik ini harus memiliki akhlak yang baik yang bisa dicontoh oleh anak didik. Yang kedua yaitu anak didik atau peserta didik. Yang ketiga yaitu lembaga atau sekolah. Yang keempat yaitu metode. Metode keberhasilan dalam pembelajaran tergantung kepada cara pendidik menggunakan metode pembelajaran. Muhammad Syakir ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode keteladanan, metode nasihat, metode kisah atau cerita, dan metode pemberian hadiah dan hukuman. Pendidikan akhlak dalam kitab Wasoya Al-Aba lil Abna, yang pertama yaitu nasihat guru terhadap murid. Seorang guru ini merupakan suri tauladan bagi murid-muridnya, sehingga guru itu harus berperilaku dan punya akhlak yang terpuji sebagai contoh bagi muridnya. Seorang guru ini juga harus memberikan nasihat-nasihat yang baik dan menjadi seorang murid yang berkewajiban melakukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu akhlak kepada Allah dan Rasul. Berakhlak kepada Allah ini adalah menjaga hak Allah, yaitu menyembah dan mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Adapun kewajiban terhadap utusan Allah atau Rasulullah yaitu menjalankan apa yang telah diajarkannya. Rasulullah ini adalah sosok yang wajib diteladani dalam segala hal yang bersumber darinya, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir beliau. Yang ketiga, yaitu akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua ini adalah berbakti. Bagaimana sih berbaktinya? Seperti apa? Bentuk berbakti ini dengan cara mentaati segala perintah dari orang tua, bersikap sopan kepadanya, tidak berbicara kasar terhadapnya, dan dengan cara mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Di sini dapat dijelaskan bahwa bentuk berbakti pada orang tua dengan cara menaati segala perintah darinya, bersikap sopan kepadanya, dan tidak berbicara kasar. Selain itu, bentuk berbakti kepada orang tua bisa juga dengan cara mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, yaitu akhlak terhadap saudara atau teman sesama muslim. Persaudaraan antar teman itu harus dijaga, saling menghormati, saling membantu, dan dalam mencari ilmu, saling tanya jawab jika ada kesulitan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yang kelima yaitu adab sehari-hari. Setiap perbuatan dalamnya pasti ada adab-adabnya agar perbuatan yang dilakukan mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini mencakup adab mencari ilmu, adab belajar, adab menghafal dan berdiskusi, adab olahraga, adab berjalan di jalan, lalu dalam masjid dan ceramah, lalu adab makan dan minum, serta adab ibadah di dalam masjid.
Yang keenam yaitu akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji ini yaitu akhlak yang baik. Contohnya berkata benar, amanah atau dapat dipercaya, ifah, bijaksana, dan lain-lain. Sedangkan akhlak tercela atau akhlak yang buruk yaitu seperti ghibah, namimah, sombong, dan lain-lain. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa hubungan akhlak dengan pendidikan ini sangat erat, yaitu dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk membentuk perilaku lahir dan batin manusia menuju arah tertentu yang dikehendaki. Dengan akhlak yang baik, maka seseorang akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan kebaikannya akan terlihat dalam setiap tindakannya. Oleh sebab itu, kitab Wasoyah al-Aba lil Abna ini sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam berakhlak yang baik untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana cara berakhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya, berakhlak kepada orang tua, berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti akhlak yang baik dan yang buruk, serta berakhlak kepada masyarakat dalam menghadapi zaman kekinian. Sekian penyampaian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.